Yang mulia, ketaatan terhadap norma hukum haruslah totalitas, tidak bisa parsial. Bahwa ketaatan terhadap norma hukum itu harus diberikan kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang mulia, KPU telah melaksanakan rasa taat terhadap norma hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 yang kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141. Berkaitan dengan itu, penetapan calon wakil presiden Gibran Raka didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Oleh karena itu, saya kira KPU telah menerapkan taat ajas konstitusi. Oleh karena itu sangat benar bahwa KPU telah taat hukum, dan tidak benar KPU dihukum atas dasar pelanggaran etika karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa rejim pemilihan umum dibedakan menjadi dua, yaitu pemilihan umum nasional, pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung oleh rakyat, di pasal 6A, pasal 7 Undang-Undang 45, dan pemilihan kepala daerah, wakil daerah secara demokratis. Oleh karena keberbedaan rejim hukum pemilu dan konsekuensi dari putusan atas gugatan pemilu kada dan pemilu nasional, maka tidak bisa diterapkan ajas maupun mekanisme serta konsekuensi pemilu kada untuk diterapkan dalam pemilihan presiden ini. Dan atas dasar ketaatan terhadap norma hukum, maka sudah benar KPU melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 mulai dari proses pemilu sampai penetapan hasil perolehan suara pasangan calon. Dan dalam berkaitan dengan proses pemilihan umum ini, pemilu telah dimulai dari penetapan pasangan calon, nomor urut, sampai acara debat-debat diselenggarakan KPU dan penetapan perolehan suara secara manual. Dan tidak ada protes ataupun sikap walkout dari semua pasangan calon ini. Paslon 01, 02, 03 menerima apa adanya. Bahwa kemudian ketika terjadi ada proses yang disebut sebagai pelanggaran pemilu, maka seharusnya ditempuh melalui jalur Bawaslu. Dan Bawaslu telah menyelesaikan, telah mengerjakan, memproses pelanggaran-pelanggaran pemilu. Walaupun ada yang ditolak karena kurang bukti material, itu adalah satu proses yang normal mengikuti hukum acara. Demikian juga Yang Mulia, bila dilakukan pemeriksaan terhadap perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka harus secara konsisten saat azas mengikuti mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Yang harus disampaikan adalah mengapa terjadi perselisihan, perbedaan selisih suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, yaitu paslon 01, 02, dan 03. Kalau paslon 01 dan 03 menggugat masalah itu, dia harus membuktikan di mana kesalahannya secara berjenjang. Karena apa? Karena yang digugat objek gugatan penetapan KPU terhadap perolehan suara itu dilakukan secara berjenjang, maka pembuktiannya, negasinya adalah dilakukan juga secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, PPK, kabupaten kota, provinsi, dan kabupaten asal. Dan perlu kita ketahui, dalam penetapan perolehan hasil secara nasional secara berjenjang di KPU, semua pihak ini hadir. Dan ketika melakukan keberatan, dicatat dan direspon oleh KPU. Bahkan ada satu contoh sampel, ketika ada keberatan dari Jawa Barat, Ketua KPU bertanya, siapa yang melakukan kecurangan? Ketua KPS-nya siapa? Di TPS mana? Tapi tidak bisa dijawab, sehingga digugurkanlah persyaratan keberatan itu. Yang mulia, yang kami hormati, bahwa KPU telah melaksanakan putusan MK sebagai self-executing, sebagai putusan yang harus dilaksanakan. Sama seperti ketika saudara Refli Harun mengajukan pengujian undang-undang pemilu tahun 2009 dan disetujui oleh KPU. Saudara Refli Harun ini tidak perlu susah payah mendatangi ketua KPU mengatakan, tolong dibikin Perpu KPU terlebih dulu, peraturan KPU terlebih dulu, karena nggak bisa laksanakan. Begitu juga Yang Mulia, berkaitan dengan esensi sengketa Pilpres 2004, Saudara Bambang sudah mengerti betul bahwa Pilpres 2009 kira-kira sama mengikuti saya tempuh. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Nah, apakah saudara ingin mengatakan bahwa pertimbangan hukum MK tahun 2004 itu salah?
Itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah saya paham Anda mengatakan bahwa putusan 90 itu self-executing. Kita hargai putusan itu sebagai sebuah putusan walaupun menurut pendapat Prof. Yusril itu kontroversial. Dan bahkan Prof. Yusril juga mengatakan tidak ada waktu untuk mengubah karena harus ada konsultasi dengan DPR dan lain sebagainya. Kami berpendapat bahwa walaupun putusan MK itu berlaku erga omnes, berlaku sejak dibacakan dalam persidangan, tetapi jangan lupa bahwa untuk mendaftar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden ada prosedur yang harus didahului. Dan kita tahu bahwa sebenarnya termohon dalam hal ini sudah berusaha. Dalam sidang kemarin terungkap bahwa yang bersangkutan, mohon maaf ya, seperti mau melakukan penyelundupan dengan meminta Dirjen Perundang-undangan mengundangkan peraturan KPU yang mengubah syarat usia tersebut, tetapi kemudian ditolak karena belum berkonsultasi dengan DPR. Sebenarnya beliau sadar bahwa harus mengubah PKPU terlebih dahulu. Nah, menurut Anda, apakah putusan itu bisa nyelonong begitu saja tanpa mengubah PKPU? Dan PKPU-nya baru diubah tanggal 3 November setelah pendaftaran tertutup. Tutup. Makasih. Yang mulia, kami boleh menyampaikan satu sebelum ini. Tadi kami mendengar pemohon satu ini keberatan Saudara Harun ini dihadirkan sebagai ahli. Iya, sudah keberatannya tidak keberatan. Salah Pak Yusril. 03 keberatan. Iya. Ya, kalau keberatan tolong konsisten, jangan bertanya kepada orang yang ada keberatan. Belum kesempatannya, Prof. Ya. Nanti gilirannya. Tidak apa-apa, meskipun keberatan mengajukan pertanyaan juga boleh.